Biboong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Saung akan mempresentasikan mengenai Indonesia pada masa reformasi. Selamat menonton. Pertama-tama, pada tahun 1998, gerakan reformasi merupakan respon ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap Orde Baru yang sangat otoriter, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang memimpin selama 32 tahun. Gerakan ini mendapatkan momentum saat krisis keuangan di Asia yang menyebabkan krisis multidimensi di Indonesia, yang menyebabkan protes demokrasi massal di seluruh negeri. Gerakan ini bertujuan untuk mereformasi masyarakat dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, hukum dengan bertujuan untuk mendapatkan masyarakat demokrasi yang sangat adil. Nah, teman-teman pada tahu nggak sih, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie itu menandai awalnya era reformasi di Indonesia loh. Meskipun pada awalnya pemerintahan beliau juga mengalami penolakan karena dianggap sebagai rezim Orde Baru. Akan tetapi, Presiden B.J. Habibie juga berhasil menyatakan komitmen untuk secara bertahap dan melaksanakan konstitusional mandat reformasi loh. Nah, ternyata Presiden B.J. Habibie juga berhasil dalam melaksanakan reformasi di berbagai bidang, teman-teman. Yang pertama bidang politik, hukum, ekonomi. Dan beliau juga berhasil membuka jalan bagi demokrasi dan keadilan sosial yang sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi 1945, serta beliau juga melakukan amnesti dan pembebasan tahanan politik loh. Meskipun beliau mengalami kritikan dan tantangan, tetapi beliau meletakkan dasar bagi demokrasi dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Abdurrahman Wahid juga dikenal sebagai Gus Dur. Ia menjabat sebagai Presiden keempat Indonesia pada tahun 1999 sampai 2001. Selama masa kepresidenannya, Abdurrahman Wahid berupaya untuk mencari solusi damai untuk konflik yang berlangsung lama di Aceh, Papua, Maluku, dan Puso. Namun selama masa kepresidenannya ditandai dengan ketidakstabilan politik. Di kondisi perekonomian di bawah kepemimpinan Wahid menunjukkan tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan inflasi yang terkendali. Presiden Abdurrahman Wahid juga berupa untuk memisahkan kekuatan militer dan kepolisian serta mengambil langkah-langkah untuk memerangi korupsi. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR melakukan perubahan terhadap Konstitusi 1945. Salah satunya terkait dengan pemilihan umum, khususnya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat, yang dimulai pemilihannya pada tahun 2004. Pemerintah juga menerapkan kinerja untuk mendorong perekonomian, meningkatkan pendapatan per kapita, mengurangi tingkat kemiskinan, dan meningkatkan kinerja ekspor negara. Pemerintah juga fokus pada privatisasi BUMN untuk mendapatkan penghasilan dan mengurangi beban pemerintah. Pendirian KPK merupakan langkah penting dalam upaya Presiden Megawati untuk memerangi korupsi. KPK memainkan peran penting dalam mengungkap dan mengadili pejabat yang korup.
Menjelang Pilpres tahun 2004, popularitas PDIP dan Presiden Megawati menurun yang mengakibatkan penurunan suara PDIP. Pada saat pemilu muncul dua partai baru yaitu PKS dan Partai Demokrat yang mendapatkan perhatian dan memperoleh suara lebih dari 7%. Popularitas Susilo Bambang Yudhoyono meningkat pada saat itu yang mengakibatkan perpecahan antara dirinya dengan Presiden Megawati. Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono pun memutuskan untuk meninggalkan pemerintahan dan membentuk partainya sendiri, yaitu Partai Demokrat. Pemerintahan Jokowi fokus kepada pembangunan infrastruktur, sehingga berdampak pada pembangunan jalan tol dan proyek infrastruktur lainnya. Hal ini menyebabkan peningkatan utang pemerintah secara signifikan. Meski penuh tantangan khususnya akibat pandemi COVID-19, namun perekonomian Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada tahun 2022 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,31%. Sekian. Kelompok Saul, mohon maaf bila ada kesalahan.